Selamat berjumpa saudara-saudari semua. Selamat datang dalam channel Antonius Ngadikir, channel yang membahas seputar tutorial, refleksi kehidupan, dan hal-hal religius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tutorial tentang cara menulis soal yang benar di Microsoft Word untuk aplikasi ujian CBT atau ujian Computer Based Test Fly Exam. Silahkan simak video ini sampai selesai supaya kita benar-benar memahami dan mampu menerapkan cara penulisan soal yang benar sehingga tidak terjadi error ketika harus diimport di aplikasi Fly Exam. Saudara-saudariku yang terkasih, khususnya Bapak Ibu Guru yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Ini adalah tampilan awal dari CBT Fly Exam ya. Kebetulan ini karena di sekolah saya, di SMA Sabrus Lubuk Linggau, maka di sini diberi judul CBT SMA Saverius Lubuk Linggau. Dalam aplikasi CBT Fly Exam itu akan terdapat menu seperti ini. Dan dalam menu soal dan jawaban itu ada istilahnya import soal. Nah, import soal yang di sini inilah yang berasal dari Microsoft Word yang kita buat. Nah, maka nanti jadinya akan seperti ini kira-kira bentuknya. Nah, supaya bisa terbentuk dengan rapi, baik, dan benar serta tidak terjadi error, nah maka saya akan menjelaskan di tutorial ini berkaitan dengan cara penulisan soal di Microsoft Word yang benar untuk aplikasi CBT Fly Exam. Kita simak bersama Bapak Ibu Guru. Pertama, tentang format penulisan nomor soal. Format penulisan nomor soal yang benar di sini adalah S huruf besar. S itu menunjukkan soal, titik 2, nomor soal, tutup kurung, dan kemudian soal. Nah, beberapa hal penting di sini adalah S-nya tidak boleh diganti dengan S huruf kecil. S-nya harus huruf besar. Dan antara S, tanda titik 2, serta nomor soal, serta tanda kurung tutup ini tidak boleh ada spasi. Contohnya akan seperti ini, misalnya saya buatkan contoh dalam soal. Soal nomor 1, ya, soal nomor 1, maka ditulis S.2, 1, tutup kurung. Dan soalnya, apakah nama channel YouTube Pak Ngadikir? Nah, ini rumusan yang baku untuk penulisan soal. Maka ini nggak boleh keliru. Kita beranjak ke poin yang kedua. Yakni format penulisan pilihan atau option jawaban dan kunci jawaban. Bagaimana toh format penulisan jawaban dan kunci jawaban yang benar di Microsoft Word itu? Nah, kita perhatikan Bapak Ibu. Format penulisannya adalah sebagai berikut. Opsi jawaban, titik 2, tutup kurung, dan jawaban. Ini rumusan baku Bapak Ibu Guru. Kalau pilihan jawabannya misalnya ada 5 ya. Maka opsi jawaban, misalnya di sini A, B, C, D, E, karena ada 5 opsi, maka dibuat yang opsi pertama, A, titik 2, tutup kurung, jawaban. Sedangkan opsi yang B, itu adalah B, titik 2, tutup kurung, jawaban. Begitupun dengan yang C. C, titik 2, tutup kurung, jawaban, dan D juga, D, tutup kurung, jawaban, dan E juga, E, titik 2, tutup kurung, jawaban. Apakah A-nya boleh diganti huruf kecil? Jangan. A-nya tetap harus huruf besar. Seperti soal tadi, S-nya huruf besar. Ini juga pilihan A, B, C, D, E-nya, pilihan option jawabannya juga harus huruf besar. Ya, harus huruf besar. Nah, ini untuk pilihan jawaban. Nah, kemudian sudah saya jelaskan di sini bahwa antara opsi jawaban, tanda titik 2,
dan tanda kurung tutup tidak boleh ada spasi. Nah, kemudian di bawah ini, di bawah jawaban itu langsung kalau kita di keyboard itu tekan enter dan kemudian langsung tulis jawab. Ya, jawab titik 2 pilihan jawaban yang benar. Nah, ini nanti jawabannya tergantung Bapak Ibu. Misalnya jawaban yang benar di D, maka langsung saja tulis jawab huruf besar semua titik 2 D tanpa spasi. Ya. Nah, ini sudah saya jelaskan juga di poin di bawah ini. Sudah saya tuliskan di sini. Antara kata jawab, tanda titik 2, dan pilihan jawaban yang benar tidak boleh ada spasi. Nah, kenapa di sini kata jawab dan tulisan jawab dan tulisan pilihan jawaban yang benar saya beri huruf besar semua? Maksudnya di sini adalah jawab, tulisan jawab itu harus ditulis dengan huruf besar, ya. Dan pilihan jawaban yang benar juga harus ditulis dengan huruf yang besar. Itu Bapak Ibu formatnya. Contohnya seperti apa? Kita lihat sebagai berikut. Nah, ini contohnya, ya. Contoh jawabannya misalnya A, jawaban opsi pertama A titik 2 tutup kurung Mas Ngadir, ya. Kemudian B titik 2 tutup kurung Hendri Loreng Alas. C titik 2 kurung tutup Praneso Birowo Lubuk Linggau, ya. D titik 2 tutup kurung Antonius Ngadikir. E titik 2 kurung tutup Ngadikir tutorial. Dan kemudian setelah ini enter dan jawabnya adalah jawab huruf besar semua titik 2 tanpa spasi D. Karena misalnya jawabannya yang benar di sini adalah D. Kita lanjut ke poin berikut, yakni tanda slash n. Nah, maksud tanda slash n itu seperti apa? Ini. Ya, tanda slash n. Tanda slash n itu slash itu maksudnya itu ini ya. Slash itu garis miring yang ke kiri ya, n. Ini. Slash n. Nah, maksudnya seperti apa? Pertama, n itu harus huruf kecil. Nah, tanda slash n-nya. Nanti fungsinya seperti apa? Tanda slash n ini berfungsi untuk memisahkan kata, kalimat, dan gambar dari baris yang ada di atas dengan kata, kalimat, dan gambar yang ada di bawahnya. Perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa tanda slash n ini ketika kita lihat di keyboard di komputer seperti ini, di keyboard laptop atau komputer kita jangan sampai keliru ya. Nah, ini kita ada dua tanda garis miring ya. Ini ya. Ada tanda garis miring yang saya beri tanda warna kuning dan garis miring yang saya beri tanda warna merah. Yang dimaksudkan slash n tadi ialah tanda yang garis kuning ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menulis soal itu nanti slash n ini, slash garis ini, dan kemudian n-nya ini, n huruf kecilnya ini. Nah, jangan menggunakan yang garis miring yang biasa digunakan untuk istilah atau apa itu ya. Karena ini yang keliru Bapak Ibu ya. Nah, ini. Karena kalau menggunakan tanda ini pasti nanti error, saya yakin nggak akan bisa. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, karena banyak Bapak Ibu yang menulis soal itu untuk tanda slash n-nya keliru. Tapi tidak apa-apa, pasti setelah memahami tutorial ini nanti akan bisa menulis soal dengan baik dan benar. Berikutnya, prinsip penggunaan tanda slash n. Prinsip pertama adalah untuk setiap soal yang memiliki paragraf lebih dari satu. Maka, di setiap akhir paragraf ditambahkan tanda slash n, kemudian tekan enter di keyboard. Sekali lagi, untuk setiap soal yang memiliki paragraf lebih dari satu, maka di setiap akhir paragraf ditambahkan tanda
/n, kemudian tekan enter di keyboard. Saya contohkan di sini ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Di sini ada satu kalimat dengan satu paragraf. Dalam satu paragraf utuh ini, ketika kita ingin memisahkan dengan kalimat yang ada di bawahnya, maka diperlukan di sini tanda /n. Nah, ini tanda /n ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian tanda /n yang kedua. Ini digunakan untuk soal yang menggunakan perpaduan kalimat dan gambar dengan posisi tidak dalam satu baris atau tidak dalam satu paragraf. Nah, maka dalam hal ini gunakanlah tanda /n ini, kemudian tekan enter di keyboard untuk memisahkan kalimat dan gambarnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Contoh soal nomor 3. S.2 3 tutup kurung ya. Perhatikan gambar berikut /n enter dan kemudian gambar ya, ini ada gambar pancing ini. Kemudian setelah gambar itu /n enter lagi dan kemudian tulis kalimat di bawahnya. Gambar di atas merupakan peralatan yang dinamakan dengan titik. Nah, tuh. Dimengerti ya Bapak Ibu ya untuk tanda /n yang kedua. Bapak Ibu, kita lihat yang poin berikut masih berkaitan dengan tanda /n. Prinsip yang ketiga untuk penggunaan tanda /n. Antara soal dan opsi jawaban serta antara opsi jawaban dan kunci jawaban yang benar tidak usah dipisahkan dengan tanda /n. Nah, ini Bapak Ibu. Contoh, soal nomor 1. S.2 1 tutup kurung. Soalnya, apakah nama channel YouTube Pak Ngadikir? Opsi pertama, A.2 tutup kurung Mas Ngadikir. B.2 tutup kurung Hendri Loreng Alas. C.2 tutup kurung SMA Sabis Lubuk Linggau. D.2 tutup kurung Antonius Ngadikir. E.2 tutup kurung Ngadikir tutorial. Dan kemudian di bawahnya jawab huruf besar semua, .2 D, karena kebetulan di sini jawabannya adalah D. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa tanda /n ini tidak usah disematkan, tidak usah diletakkan di antara soal dan opsi jawaban ini. Di sini kan tidak ada tanda /n. Karena apa? Tanda /n tadi berfungsi untuk memisahkan baris atau paragraf kalimat di atas dengan di bawahnya ataupun gambar. Nah, kecuali untuk soal dan jawaban, kecuali dari soal ke jawaban dan dari jawaban ke kunci jawaban. Maka bisa kita lihat di sini dari soal ke jawaban tidak ada tanda /n dan dari opsi jawaban ke jawaban juga tidak ada tanda /n Bapak Ibu. Baik, dimengerti ya. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah contoh dari soal yang sudah jadi dengan mengikuti teknik-teknik penulisan soal yang benar di Microsoft Word untuk aplikasi GPT sebagaimana yang saya kemukakan tadi. Nah, di sini saya berikan contoh soal yang 1 paragraf, kemudian yang 2 paragraf, kemudian sampai yang 3 paragraf dan seterusnya, soal bergambar dan soal matematika. Ya, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Sebentar saya besarkan dikit. Nah, ini Bapak Ibu. Di contoh yang pertama, di soal pertama tadi jelas dalam penulisan soal S.2 1 tutup kurung soalnya. Ini soal apakah nama channel YouTube Pak Ngadikir. Kemudian di sini tertulis pilihan jawaban A.2 tutup kurung. Pilihan jawaban pertama Mas Ngadikir, B.2 tutup kurung, jawaban yang kedua Hendri Loreng Alas. C.2 tutup kurung Pranesa Birawa Lubuk Linggau. D.2 tutup kurung Antonius Ngadikir. E.2 tutup kurung Ngadikir tutorial. Dan ini jawab D. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu bahwa di sini tidak perlu ada tanda /n dan langsung jawaban, dan setelah jawab .2 D ini tanpa spasi. Dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa untuk Bapak Ibu yang di soalnya misalnya ada
tanda yang diberikan tanda bold seperti ini lebih baik dihilangkan. Mengapa perlu dihilangkan? Karena tanda bold ini kalau tidak dihilangkan nanti akan muncul di soal yang di aplikasi CPT. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Ketika kita tidak menghilangkan tanda boldnya tadi, maka di sini masih akan muncul seperti ini tanda boldnya. Nah, ini buktinya ya. Oke, maka lebih baik tanda boldnya dihilangkan. Karena kalau tidak dihilangkan nanti yang kita buat di situ akan juga muncul di kunci jawaban. Yang tentu anak tentu akan lebih mudah menebak loh ya gitu kan. Baik Bapak Ibu. Lalu soal yang kedua, ini dua paragraf. Ini ada satu paragraf di atasnya dan kemudian ada paragraf pemisah di bawahnya. Ini ada tanda slash n ya. Tanda slash n di sini. Dan kemudian soal di bawahnya dan kemudian opsi jawaban dan kemudian jawaban yang benar. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu ini yang soal nomor 3, ini yang 3 paragraf ya, data 3 paragraf pemisah. Ini pemisah pertama ya, paragraf pertama, yang kedua dan ini yang ketiga. Maka seperti yang dalam petunjuk tadi bahwa setelah soal kemudian di sini untuk memisahkan antara paragraf yang satu dengan yang satunya diberikan tanda slash n ini Bapak Ibu. Kemudian ini tanda slash n lagi untuk memisahkan dengan paragraf yang ada di bawahnya. Ya, dimengerti ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah soal tidak perlu tanda slash n, langsung jawaban seperti ini, opsi jawaban dan kemudian kunci jawabannya. Dan kalau ada sekali lagi, kalau ada soal yang masih diberi bold seperti ini, hilangkan saja ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini contoh soal yang nomor 4 ini saya berikan yang paragrafnya banyak lebih dari 2. Biasanya ini dipakai oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di mata pelajaran bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia biasanya. Yang dengan bacaan-bacaan panjang. Untuk bacaan panjang seperti ini ada 2 opsi atau ada 2 pilihan. Pilihan pertama menggunakan tanda slash n seperti di soal nomor 4. Dan pilihan yang kedua menggunakan bentuk gambar dengan menggunakan aplikasi Snipping Tool yang di sini ya. Ini yang di soal nomor 4 ini kan ada 3 paragraf panjang ini, maka dipisahkan di sini ya. Saya buat yang dari kalimat pertama dipisahkan tanda slash n, kemudian paragraf pertama tanda slash n lagi, paragraf berikutnya slash n lagi, paragraf berikutnya tanda slash n lagi, dan kemudian di sini ada soal petunjuk soalnya ya, yang dalam satu rangkaian di soal nomor 4 yang panjang. Setelah itu baru kemudian ada opsi jawaban seperti ini dengan rumusan sebagaimana tadi yang sudah dinyatakan dan kemudian pilihan jawaban. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa di soal yang paragrafnya banyak itu ada 2 pilihan. Pilihan pertama dengan jalan memisahkan dengan tanda slash n. Yang cara kedua adalah dengan membuat gambar seperti ini. Nah, oke, ini misalnya saya hapus dulu lah ya Bapak Ibu. Kira-kira misalnya saya hapus biar kita mengerti bagaimana memotongnya. Saya ibaratkan misalnya, saya buatkan di sini, ya seperti ini misalnya. Misalnya contoh soalnya, tipe soalnya. Masih soal asli, misalnya soal aslinya seperti ini. Jadi soal asli seperti ini. Nah, lalu Bapak Ibu tidak ingin menggunakan tanda slash n untuk memisahkan per paragraf tadi. Nah, lalu ingin membuat gambar sebagaimana yang tadi sudah saya contohkan sebelumnya. Nah, maka Bapak Ibu tinggal gunakan aplikasi Snipping Tool yang ada di laptop Bapak Ibu. Silahkan klik tanda Snipping Tool-nya yang di sini. Maka akan muncul seperti ini. Klik New. Nah, kemudian layar akan putih. Dan kemudian arahkan kursornya, mouse-nya, pada tulisan yang akan kita potong. Seperti ini. Misalnya yang akan kita potong ini. Iya. Nah, ini akan kita potong.
Nah, kemudian copy ya, copy di sini, lalu yang kita potong tadi kita hapus, del, dan kemudian kita pastikan. Nah, jadi kan Bapak Ibu. Nah, setelah memastikan gambar, diberikan tanda slash n. Nah, sudah jadi Bapak Ibu seperti yang kita buat tadi ya. Oke, kemudian lanjutan soal di bawahnya, dan kemudian opsi jawaban dan jawaban yang benar. Oke, dimengerti ya Bapak Ibu? Kalau tidak dimengerti boleh komentar di kolom komentar di bawah ya. Oke. Lalu yang berikutnya kita akan lihat contoh soal yang bergambar seperti ini. Ini ya, soal bergambar. Setelah kalimat ada tanda pemisahnya slash n untuk memisahkan dengan gambar di bawahnya. Kemudian tanda slash n lagi setelah gambar. Dan kemudian petunjuk soalnya. Lalu jawaban dan kunci jawaban. Nah, kemudian yang soal berikut di soal nomor 5, ini kalau Bapak Ibu menemukan soal yang seperti ini, yang soal biasanya berurutan dari atas ke bawah dengan penomoran ya, lebih baik menggunakan snipping tool. Caranya seperti apa? Seperti yang di atas tadi ya. Tulisannya kita crop, kita potong menggunakan snipping tool, dan kemudian kita copy dan kita pastekan di soal tersebut. Ya, tentu dengan memisahkan melalui tanda slash n ya, seperti ini Bapak Ibu. Nih. Oke. Kemudian opsi jawaban di bawahnya. Ini biasanya muncul sering soal-soal seperti ini di soal-soal seperti di mata pelajaran sejarah, mata pelajaran sosiologi, geografi, agama juga, PPKN juga. Nah, lalu yang berikut di soal nomor 6, ini saya contohkan soal untuk matematika. Nah, soal matematika ini, opsi yang pertama saya berikan soal matematika dengan gambar. Kalau misalnya ketemu soal matematika yang jenis menggunakan equation tool ya, ini menggunakan equation tool seperti ini, ada dua opsi. Opsi yang pertama itu Bapak Ibu memotong gambar ini dan kemudian meletakkannya di sini seperti ini ya. Tadi memotong soalnya dengan snipping tool dan kemudian ditempelkan di sini. Caranya seperti apa? Persis seperti tadi ya. Setelah nomor soal, kemudian potong soalnya itu menggunakan snipping tool ini dan kemudian tempelkan di sini. Kan jadi seperti ini. Ini saya buat yang pilihan jawabannya yang dari sini equation tool tadi di crop atau dipotong dengan menggunakan snipping tool. Ini pilihan untuk matematika yang pertama, artinya semua ini bergambar. Memang ini agak ribet Bapak Ibu ya, untuk matematika. Boleh menggunakan seperti ini, gambar semua, dari soal ke jawaban semua bergambar. Boleh ya, seperti itu. Lalu ada opsi yang kedua, ini opsi yang agak mudah untuk soal matematika Bapak Ibu. Ketika sudah ada equation tool seperti ini, tidak perlu diapa-apakan lagi, tidak perlu diubah apa-apa. Ya, karena secara otomatis yang di equation tools itu nanti sudah akan terformat tersendiri ketika kita masukkan di aplikasi GPT. Lalu di soal nomor 8, kita lihat ini yang menggunakan equation tools dan pilihan jawabannya yang menggunakan jawaban yang biasa. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya berikan berkaitan dengan materi cara penulisan soal yang benar di Microsoft Word untuk aplikasi GPT Flight Exam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.